Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku akan melanjutkan alur Donghua yang berjudul Menki Shisen episode ketiga dan keempat season 2. Mari kita masuk ke alurnya. Pada episode kali ini, terlihat manajer Lee dengan sang kakak memutuskan untuk pensiun dari restoran dan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman karena orang tua mereka kini tengah sakit. Mereka ini ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Di sini mereka menunjuk Lia Yao sebagai manajer baru di restoran Tiang Sangju. 天上去往后，交给你来打理。 Manajer Lee juga mengatakan jika tugas seorang manajer harus mencapai persyaratan omset penjualan. Lia Yao pun menyetujuinya dan kini Lia Yao akan tanda cap jari atas kontrak jadi manajer di restoran Tiang Sangju. Kini Lia Yao memulai pekerjaan barunya, yaitu menjadi manajer restoran. Ia kemudian mengumpulkan seluruh koki dan mulai memikirkan ide-ide apa saja supaya restoran ini dapat mencapai omset. Di sini terlihat ada Pangeran Xiaojing. Ia juga memberikan informasi jika akan ada festival lampion. 灯会上有很多好玩有趣的东西呢，有游行、面具。 Tiba-tiba saja muncul Xia dan mengucapkan selamat kepada Lia Yao atas jabatan barunya. Tak lama datang juga Tuan Helian. Nampaknya ia sedang mencari keberadaan Xiaojing untuk menanyakan bagaimana persiapan ulang tahun. Karena merasa ketakutan banyak agenda yang belum ia selesaikan, maka Helian menyuruh Xiaojing untuk pulang bersamanya. Lalu setelah itu Lia Yao memiliki ide untuk merayakan festival lampion. Kini ia mulai memasak dan mencampurkan bahan-bahan masakan. Di sini Xia dan teman-teman yang lainnya hanya bisa terdiam melihat kehebatan Lia Yao. Hidangan sudah jadi, yaitu lampion kulit lumpia. Semua orang terkagum dengan apa yang dibuat oleh Lia Yao. Bahkan makanan ini dapat terbang layaknya lampion. Mereka pun memuji bakat dan kehebatan Lia Yao. 扩散开来，空气中弥漫着爱的味道。 Di sini Lia Yao memberikan resep dan bagaimana cara memasaknya kepada koki yang lain, supaya mereka juga bisa membuat lampion kulit lumpia ini dan bisa dijual dalam festival lampion. Saatnya mereka membuat lampion kulit lumpia secara massal. Kemudian setelah itu, Xia ingin mengajak ngobrol Lia Yao empat mata. Sebelum Xia mengatakan sesuatu kepada Lia Yao sudah merasa senang karena ia pikir jika Xia ini akan mengajak ke festival lampion. Namun ternyata tidak. Xia mengatakan jika 5 hari lagi akan ada festival hantu, yang mana Xia ingin mengajak Lia Yao ke kuil Konfusius untuk sembahyang di leluhur Xia. Mendengar hal tersebut, Lia Yao menjadi sedikit kecewa karena ia hanya diajak kencan ke kuburan, bukan ke festival lampion. Xia berjanji akan menjemput Lia Yao saat festival malam lampion. Kini festival lampion sudah dimulai. Makanan yang dibuat oleh Lia Yao pun laris manis di pasaran. Banyak orang yang menyukai masakan dari Lia Yao. Bahkan penjualannya pun habis terjual semua tanpa ada yang tersisa. Tak terasa malam pun tiba. Para pekerja yang lain mengajak Lia Yao untuk pergi ke festival lampion. Namun Lia Yao menolaknya. Ia beralasan jika ia akan melihat bulan terlebih dahulu. Padahal ia tengah menunggu kedatangan dari Xia. Lama menunggu Xia tak kunjung datang, tiba-tiba saja datang Xiaojing dan mengajak Lia Yao untuk pergi melihat festival lampion. Karena Xia tak kunjung datang, Lia Yao pun mengiyakan ajakan dari Xiaojing. Ternyata di sisi lain, Xia mendapatkan informasi bahwa pada awalnya putra keluarga Wei akan menikahi kakak ipar. Namun sayang, suatu hari sebelum pernikahan, ia jatuh cinta dengan putri kedua dari keluarga Ye, yaitu Ye Jinrong. Keluarga Wei takut untuk membatalkan pernikahan ini, karena itu akan berpengaruh kepada karirnya. Sehingga keluarga Wei berkolusi dengan benteng Heifeng untuk berpura-pura menjadi penculik. Dan hari ini, pelayan Li, yaitu pelayan senior wanita dari keluarga Ye, akan tiba di Jingling untuk mengunjungi kerabatnya. Pelayan Li ini sudah sejak kecil membesarkan kakak ipar, dan hanya ialah yang dapat membuktikan identitas kakak iparnya. Namun sayang, saat ini keluarga Wei sudah mengetahui hal ini, dan kini mereka sudah mengirimkan beberapa anggota ke benteng Heifeng untuk menuju ke rumah pelayan Li.
Mengetahui hal tersebut, Xia bergegas untuk pergi ke rumah pelayan Li yang berada di Jiandafang, yang mana daerah tersebut merupakan area di bawah kepemimpinan Kaisar Helian. Xia memerintahkan Paman Song untuk mengirimkan surat ke Helian supaya Helian dapat mengirimkan pasukan ke Jiandefang. Kita pindah ke Liao dan Xiaojing. Di sini Liao masih belum mengetahui apa penyebab Xia tidak jadi mengajaknya kencan. Namun itu dihiraukan oleh Liao karena terhanyut oleh kegembiraan mereka saat berada di festival lampion bersama dengan Xiaojing. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan gembira. Saat duduk berdua menikmati malamnya festival lampion, Xiaojing bercerita jika dulu ia sering diajak ke festival lampion bersama dengan sang ibu. Namun kini sang ibu tidak pernah mengajaknya lagi karena Xiaojing kini sudah besar. Xiaojing pun menanyakan tentang keluarga Liao. Namun Liao enggan bercerita mengenai keluarganya. Liao malah salah fokus terhadap kuil Konfusius, yang mana itu merupakan kuil yang Xia tuju untuk kesana bersama dengan Liao. Xiaojing bercerita jika kini kuil tersebut digunakan untuk berdoa dan siapa saja yang akan berdoa di sana berharap agar doanya dapat dikabulkan. Ternyata Liao sudah salah paham terhadap Xia. Xia ingin mengajak Liao pergi ke kuil untuk berdoa, namun ia heran jika Xia ingin mengajaknya berdoa, mengapa ia tidak jadi datang menjemputnya. Di sisi lain, Xiaojing berjanji kepada Liao jika ia akan terus menjaga Liao apapun keadaannya. Hal ini membuat Liao terlihat salting. Lalu mereka menerbangkan lampion bersama-sama. Di tempat lain, Xia sedang berjuang berperang. Pagi menjelang, terlihat Xia sedang menuju ke restoran. Ternyata ia akan menemui Liao. Namun karena Liao sudah kesal akibat tadi malam di PHP oleh Xia, ia sengaja dilama-lamain bikin hidangannya dan menyuruh pelayan lainnya untuk menemuinya. Bahkan saat menghidangkan makanan, Liao terlihat begitu kesal. Di sini Xia akan berusaha menjelaskan permasalahan tadi malam, namun Liao selalu menghindar. Ditambah lagi Wang Mingde bercerita jika semalam Liao nampak menunggu seseorang, bahkan dia menunggu sendirian di restoran. Kekesalan Liao dibawa hingga ke dapur. Saat ia memasak, nampak sekali raut muka penuh kecewa dengan Xia. Tiba-tiba saja pelayan memberitahu jika ada pelanggan yang memuntahkan makanannya, dan sepertinya pelanggan itu tidak menyukai makanan yang ada di restoran ini. Lalu Liao menghampiri pelanggan itu. Pelanggan ini merupakan seorang pelukis yang secara tidak sengaja terdampar ke Jingling. Karena hal itulah ia tidak cocok dengan makanan yang ada di Jingling. Bahkan apapun yang ia makan pasti makanannya akan dimuntahkan. Jika terus-menerus seperti ini, maka ia akan mati kelaparan di kota ini. Pelukis ini bercerita jika ia merindukan aroma kampung halamannya. Namun hal tersebut mustahil karena ia adalah seorang berkelana yang tidak akan pernah kembali ke kampung halamannya. Maka dari itu, ia ingin sekali makanan yang khas dengan kampung halamannya. Tak lama, Xiaojing datang untuk menghampiri Liao. Karena terburu-buru, ia malah menabrak Xia. Xia pun menanyakan apa yang akan diperbuat Xiaojing di sini. Xiaojing menjelaskan jika ia sekarang sudah menjadi keluarga Liao. Sejak tadi malam saat melepaskan lampion bersama, ia sudah berjanji kepada Liao jika ia akan melindunginya. Lalu Xia pergi menuju ke kediaman Helian. Ternyata kedatangannya untuk membelikan beberapa jenis makanan. Helian menyuruh pelayan untuk mencarikan beberapa makanan. Tak butuh waktu lama, pelayan sudah mendapatkan beberapa makanan. Setelah mendapatkan makanannya, Xia pun memberitahu Helian jika Xiaojing kini berada di restoran Tiang Sangju. Kemudian Helian pergi ke sana untuk menyusul Xiaojing. Di restoran kondisi pelukis sudah sangat memprihatinkan. Ia tetap belum bisa makan makanan yang ada di sana. Akibat ia tidak makan, membuat tubuhnya lemas. Di sisi lain, Helian sudah sampai di restoran dan menjeber Xiaojing karena ia belum menyelesaikan tugasnya. Hal itu dimanfaatkan Xia untuk modus ke Liao.
Saat itu ia sudah membawakan beberapa makanan untuk pelukis. Namun di sini ada satu bahan yang kurang, yaitu minyak zaitun. Tanpa basa-basi lagi, Xia pun mencarikan minyak zaitun itu hingga ke dermaga menggunakan kudanya. Semalam suntuk ia berburu mencari minyak zaitun dan kini ia sudah menemukannya, yang kemudian diberikan kepada Lia Yao. Karena kelelahan mencari minyak zaitun, Xia pun sampai tertidur di dapur. Lia Yao pun mulai memasaknya. Bahan-bahan ia campurkan dengan sempurna. Kini hidangannya telah jadi. Kemudian hidangan tersebut disajikan untuk pelukis. Saat mencicipi makanan itu, seketika ia teringat akan kampung halamannya. Tak disangka itu membuat ia sedih. Karena kerinduan akan kampung halaman sudah terobati, kini ia pun dapat melukis dengan cepat. Di sisi lain, Xiaojing kembali untuk menemui Lia Yao. Sebelum pergi, pelukis ini berpamitan dan memberikan beberapa oleh-oleh dan sebuah lukisan yang sangat istimewa untuk Lia Yao. Nah, tunggu kelanjutan Menkisi Sen episode ke-5 dan ke-6 season 2 hanya di channel Devina Story. Xie xie.